Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Dr. Andes Hari Wahyono, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, Bapak dan Ibu dosen, serta kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu hingga hari ini. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah pondasi bangsa, tetapi berbagai persoalan yang kita hadapi menunjukkan bahwa masih ada jalan panjang yang perlu ditempuh. Salah satu persoalan terbesar dalam pendidikan adalah kekurangan guru. Berdasarkan laporan Kemendikbudristek tahun 2024, Indonesia kekurangan sekitar 1.312.759 guru, dan masalah ini semakin diperparah oleh ketidakmerataan distribusi guru antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Di banyak wilayah pedesaan, sekolah-sekolah masih kesulitan mendapatkan tenaga pengajar yang kompeten. Kondisi ini tentu mempengaruhi kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Selain itu, data BPS 2024 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas hanya 9,22 tahun, atau setara dengan lulusan SMP. Artinya, banyak masyarakat yang belum mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah dan tinggi. Tidak hanya itu, tingkat penyelesaian pendidikan tinggi juga masih rendah. Menurut BPS, hanya 10,2% penduduk usia 15 tahun ke atas yang berhasil menamatkan pendidikan tinggi. Sementara itu, mayoritas penduduk masih berpendidikan SD dan SMP. Ketimbangan pendidikan antar daerah pun juga masih menjadi tantangan yang serius. Beberapa provinsi, seperti Papua, memiliki tingkat penyelesaian SMA atau SMK yang jauh lebih rendah dibandingkan daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan pendidikan yang berkualitas masih sangat dipengaruhi oleh lokasi seseorang tinggal. Di sisi lain, dari Rapor Pendidikan Indonesia 2023, kompetensi literasi siswa juga masih rendah, di mana hanya 61,53% siswa SD, 59% siswa SMP, dan 49,26% siswa SMA yang masih memenuhi standar minimal. Sebagai upaya perbaikan, mulai tahun 2025, pemerintah mewajibkan tes literasi dan numerasi pada masa MPLS bagi siswa SMP dan SMA atau SMK untuk mendeteksi kemampuan dasar sejak awal tahun ajaran. Masalah-masalah tersebut penting untuk kita perhatikan karena pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. SDM yang kurang terdidik bukan hanya menghambat kemajuan ekonomi, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial. Sebab itu, berbagai solusi perlu dilakukan, seperti pemerataan distribusi guru melalui insentif dan pemetaan kebutuhan yang lebih akurat, peningkatan kualitas pembelajaran melalui pelatihan guru, perluasan program beasiswa dan akses perguruan tinggi, serta pemanfaatan data secara konsisten dalam penyusunan kebijakan pendidikan agar tepat sasaran. Hadirin yang saya muliakan, persoalan-persoalan ini bukan sekadar angka dalam laporan resmi. Ini adalah kenyataan yang dialami oleh jutaan siswa dan guru di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kita semua memiliki peran dalam memperbaikinya, baik sebagai pelajar, orang tua, tenaga pendidik, maupun masyarakat luas. Kita harus berkomitmen untuk mendukung perbaikan sistem pendidikan agar generasi mendatang dapat menikmati masa depan yang lebih cerah. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.